Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John undur diri. Nah, hari ini saya kembali beraktivitas di taman depan rumah Mas Bro. Ini hari ke-8 sejak saya menanam kangkung dan menebar bibit ikan lele di dalam ember. Nah, ini Mas Bro, ini kangkung umur 8 hari dan lele juga umur 8 hari setelah tebar. Nah, ini banyak teman-teman di channel saya meragukan, oh memang benar bisa hidup cuma dikasih tisu sama arang doang. Nah, ini buktinya ternyata dia hidup Mas Bro, hidup dengan bagus. Saya memang sengaja tidak mengisi terlalu banyak, paling banyak ya 10 biji lah, karena saya takut kalau kebanyakan nanti dia hidupnya kurus-kurus. Nah, ini airnya juga belum begitu bau ya, masih standar lah. Semua tumbuh dengan subur. Ada yang sudah 3 cabang daun, 3 daun ya, 3 daun. Daun yang bercabang-cabang 2. Nah, cuman di 2 tempat ini yang agak telat tumbuhnya, yang lain tumbuhnya lebih besar nih. Sini lebih besar, ini juga lebih besar. Nah, ini kan. Nah, ada juga yang bertanya, apakah selalu disiram untuk tumbuh dengan baik? Memang sebelum akarnya keluar Mas Bro, kalau ini kan sudah keluar akar nih, tuh nampak dilihat di situ. Nah, kalau sudah keluar akar kan akarnya akan menjulur ke dalam air. Tapi sebelum akarnya keluar memang sebaiknya memang menjaga tisu ini tetap lembab. Nah, ini rahasianya agar tisu ini tetap lembab. Jadi makanya waktu memasukkan tisu juga upayakan ada bagian bawah tisu yang sampai mencebur ke air, dan itu akan mengalirkan air ke atas. Nah, kalau tidak sampai mencebur ke air maka kita harus menyiramnya dengan cara seperti ini. Ini sayurannya Mas Bro. Sekarang kita lihat lelenya. Nah, ini pakannya Mas Bro, pelet apung. Nah, ini ya, kurang kelihatan ya, karena backlight cahaya matahari ya. Ini kita tabur aja nih, kita coba. Tuh langsung makan dia. Nah, itu lele umur 8 hari tebar. Tuh kelihatan kan? Masih rakus makannya. Dan ini belum pernah saya kuras airnya Mas Bro, karena menurut saya belum terlalu bau dan belum terlalu keruh. Ini makannya juga masih rakus. Dan banyak teman-teman di channel saya juga mengeluhkan, saya setiap hari hampir saja ada yang mati Mr. John katanya. Nah, saya alhamdulillah ini belum satu pun yang mati. Belum satu pun saya temukan ada yang mengapung. Nah, teman-teman itu juga bertanya, kenapa ya punya saya banyak yang mati, kenapa punya saya banyak yang mati gitu. Saya bilang kemungkinannya satu, airnya kurang bagus. Yang kedua, bibitnya mungkin yang kurang bagus. Nah, itu sih yang bisa saya bantu ya, pendapat saya sih. Nah, nih ramai sekali Mas Bro kumisnya tuh. Nah, kita kasih makan lagi. Nih, rakus memang makannya Mas Bro. Biasanya ya pagi saya beri segenggam. Ini peletnya kalau di istilah dunia perikanan itu disebut PF 1000 Mas Bro. PF 1000 ini yang paling besar di antara yang kecil. Di atas ini sudah masuk ke
781-1 itu pelet-pelet yang terkenal ya. Saya terpaksa menyebutkannya karena cuman itu yang saya kenal. 781-1 di atasnya ini sebentar lagi sudah bisa makan yang -1 itu, tapi stok pelet PF1000 saya masih banyak mas bro. Nah ini masih sekantong, belum habis-habis, udah seminggu belum habis-habis. Nah bagi mas bro yang belum menonton video saya sebelumnya, ini budidaya ikan lele di dalam ember ini, budidaya ikan lele dan kangkung di dalam ember ini, kombinasi lele dan kangkung. Ini modalnya hanya ember besar ini. Ember ini ukuran kapasitas 80 liter. Saya beli dengan harga 60.000 aja nih mas bro. Nah, ukuran 80 liter ini bisa digunakan untuk mengisi 50 ekor bibit ikan lele. Lelenya lele dumbo mas bro, jenis sangkuriang. Nah selain ember, kemudian saya pakai ini gelas-gelas ini gelas, kalau istilah orang jualan tuh gelas pop ice atau gelas plastik untuk kemasan sirup, jus, atau minuman-minuman dingin lainnya. Nah ini ukuran 18. Saya tidak tahu 18 itu apakah 18 cm lingkarannya atau 18 inci. Saya tidak tahu, katanya ukuran 18. Nah ini saya kebetulan pakai 10 gelas plastik. Nah saya gantung pakai kawat mas bro. Ini kawat ini. Ada teman bertanya bagaimana menggantungkan kawat itu, membuat kawat itu bisa melilit di gelas. Nah ini mas bro, saya tunjukkan secara teknis yang ini ya. Nah saya bikin lingkaran, saya ikat seperti itu, saya pakai tang. Nah saya bikin lingkaran, saya ikat seperti itu, lalu ujungnya saya kembalikan ke situ lagi, jadi dua ujungnya di situ mas bro. Nah, itu cara membikinnya. Kemudian di bawah gelas ini isinya arang mas bro. Kurang kelihatan ya, gelap ya, ini backlight sih ya. Nah, ini isinya arang di dalam ini mas bro, tidak kelihatan juga. Nah, itu di dalamnya arang, di bawah ya, ini tidak begitu kelihatan. Nah di atasnya dikasih tisu itu gunanya satu, dia juga untuk menyerap air dari bawah, makanya ada yang sampai mengenai air nih. Kedua, dia melapisi bagian atas arang supaya biji-biji kangkung yang ditaburkan itu tidak lolos ke bawah. Jadi di atas arang ini ada tisu mas bro. Nah setelah dikasih arang, dikasih tisu, baru ditabur biji-bijinya di atas ini saja mas bro. Kalau kita takut terkena hujan sebelum dia tumbuh ya, kita lapisin lagi tisu di atasnya, tapi saya kemarin tidak saya lapisi. Yang jelas yang penting itu jaga supaya dia lembab, bagian atas ini lembab supaya tumbuh lebih cepat. Nah setelah tumbuh itu tidak perlu lagi pakai penutup karena akarnya sudah mencengkram ke tisu, mencengkram ke arang. Nah arangnya boleh arang apa saja, arang batok kelapa juga boleh. Nah, tapi saya pakai arang kayu biasa. Karena ada yang tanya itu harus arang kayu ya Mr. John, nggak harus sih. Arang batok kelapa juga boleh dipakai. Nah satu lagi yang harus saya beritahukan ini mas bro, ini setiap ember ini saya beri lubangan seperti ini. Itu berjarak sekitar 10 cm dari permukaan. Ini gunanya untuk apa? Ini karena kan ember ini dan kangkung ini, budidaya lele dan kangkung dalam ember ini kita lakukan outdoor. Jadi banyak kemungkinan dia terkena air hujan. Karena itu perlu lubang-lubang ini untuk kontrol air hujan agar tidak meluap ke atas. Nah lubang ini akan mengeluarkan air
begitu hujan lebat datang. Nah, tapi harus dijaga jaraknya agar jangan terlalu ke bawah dari gelas. Nah, ini kan kelihatan nih, dia masih dari lubang itu gelas masih turun sekitar 3 cm masuk ke dalam air. Nah, ini Mas Bro, update saya tentang budidaya lele dan kangkung di dalam ember. Alhamdulillah tumbuh dengan baik, dan lelenya juga bertumbuh dengan sesuai semestinya, maksud saya. Nah, terus ada yang bertanya, perlu nggak airnya dikuras, Mr. John? Ya, kalau sudah bau atau sudah terlalu keruh, dikuras. Nah, kalau saya cara kurasnya, Mas Bro, saya timba, saya pakai untuk menyiram tanaman-tanaman yang lain. Misalnya nih, bengkoang, saya siram. Nanti baru saya tambahin air baru. Nah, ini saya punya bibit buang daya. Saya siram dengan air dari dalam budidaya lele dan kangkung. Jadi begitu Mas Bro membuangnya, sampai ya paling banyak setengah lah. Kalau mau dikuras setengah, baru dimasukkan air baru. Jadi tidak dikuras total. Dengan demikian kita menjaga suhu air dan kondisinya tetap sama dengan sebelumnya. Oke Mas Bro ya, nih bagi teman-teman yang belum percaya apakah bisa membudidaya lele dan kangkung di dalam ember, nah ini buktinya tanpa gagal, anti gagal maksud saya. Lelenya juga tidak ada yang mati, indikator matinya dia akan mengapung, sama sekali belum ada yang mengapung, mudah-mudahan tidak ada. Dan kangkungnya juga tumbuh, bahkan sudah akarnya sudah tertanam ke dalam tisu dan arang. Demikian Mas Bro update saya. Jangan lupa menonton video-video saya yang lain, terutama video awal saya mempersiapkan ember dan mengisinya dengan lele dan kangkung. Saya kira itu cukup menarik untuk pelajaran bagi pemula. Saya Mr. John undur diri. Wassalamualaikum.